Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biarlah ini jadi sebuah jaminan buat kita semua, buat kami semua. Supaya kami selamanya ada dalam perjanjian. Supaya kami selamanya ada di hatimu dan dalam malikai cintamu. Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang baik. Tidak ada dari kami yang bisa berdiri karena kekuatan kami. Tapi jamin kami sampai dalam kekekalan. Tolong kami hari ini Tuhan. Buat kami mengerti. Buat kami semakin dalam dan mengagumi cintamu. Buat kami semakin setia. Buat kami semakin berkenan. Bawa kami semua ke next level. Untuk melihat semua janjimu menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah. Karena kami siap berdoa. Siap mendengar. Siap melakukan yang kau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara, hari ini khotbah saya buat itu sebagai pelajaran. Buat itu sebagai saudara permintaan maaf saya buat semua orang. Dan ini juga buat permintaan saya di hadapan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya dan Mahanaim sedang diuji Tuhan. Dan kami didapati sebenarnya enggak lulus. Saudara, Tuhan itu tunjukkan bagaimana kami semua diuji. Saya berdoa supaya sesudah kami tidak usah lagi kelompok lain yang diuji. Tetapi kalau misalnya ternyata Tuhan harus menguji setiap kalian atau setiap kelompok. Maka saya berharap saudara, semua saudara belajar dari kami. Dan supaya saudara semua lulus jauh lebih baik dari kami. Amin. Saudara, saya bermimpi. Dan di mimpi itu saudara, kita memasuki masa yang baru. Saudara, masa yang baru adalah masa raja-raja. Masa di mana setiap saudara akan menjadi penguasa. Masa setiap dari saudara dan saya akan terima yang namanya berkat lebih besar. Saudara, kesempatan lebih besar. Memerintah lebih besar. Karunia lebih besar. Otoritas lebih besar. Tapi untuk itu saudara, kita semua harus lewat ujian. Saudara, dan yang pertama dipanggil, saudara itu adalah Mahanaim. Saudara, Tuhan bilang, Mahanaim semuanya diuji. Dan pada waktu semuanya diuji, itu ternyata dari anak-anak sekolah. Saudara, dari playgroup, saudara. Saudara sampai, saudara ya. Yang namanya nilainya saudara dilihat dari playgroup. Ujiannya pasti beda-beda. Saudara, kemudian saudara yang namanya full timer. Kemudian pemimpin. Dan juga saya. Semua kami diuji. Saudara, dan semua diuji. Hasilnya keluar. Saudara tahu nilai kami 5,4 saudara. Itu rata-rata semua. Kalau saudara tanya bagaimana cara penilaiannya, Tuhan itu benar-benar adil. Ya, yang semua jemaat dan anak-anak itu nilainya cuma 1. Jadi maksudnya begini, dia dikalikan 1. Ya, nilai tetap 1. Saudara, sedangkan semua full timer itu dikaliin 2. Saudara, dan kemudian semua pemimpin dikaliin 3. Dan saya, saudara, nilai saya dikaliin 4. Setelah itu semua dijumlah di rata-rata. Dan itulah nilainya, nilai hasil. Jadi kalau saudara pemimpin, ingat, saudara itu pegang sebuah kesempatan untuk menolong saudaramu yang lain. Karena nilaimu dikali 3. Kalau saudara itu, saudara ya full timer, saudara itu pegang. Kalau saudara pelayanan, nilaimu dikali 2. Dan kalian harus tahu, itu adalah kesempatan untuk menolong saudara yang lain. Tapi kalau nilai kita saja jelek, berarti kita membebani yang lain. Saudara, dan Mahanaim 5,4, untung Tuhan bilang begini, masih ada 2 hari.
Sampai Purim sundown, sampai besok sundown. Tuhan bilang buat itu jadi 5,7 supaya kamu lolos. Karena Tuhan bilang pokoknya kamu harus lolos. Dan Tuhan bilang belajar, bertobat, kasih tahu semuanya. Dan saudara, saya lihat ujiannya. Satu orang itu ujiannya banyaknya minta ampun. Saudara dinilai setiap hari. Dari perkataan, dari perbuatan, dari karakter, dari pengetahuan, dari apapun. Saudara buat jemaat dan buat banyak. Saudara itu paling jelek nilainya apa? Mulut. Saudara mulut itu mengeluh. Itu nilainya udah terus turun saudara. Setiap hari kalau saudara ngeluh panas ngeluh. Hujan ngeluh. Saudara punya suami saudara ngeluh. Punya anak ngeluh. Itu nilainya terus turun saudara. Tuhan bilang yang tidak bisa bersukacita dan mengucap syukur. Itu nilainya jelek. Saudara kemudian saya lihat nilai buat pemimpin. Ya mimpinya loncat-loncat saudara. Saudara pada waktu itu saya lihat pemimpin Mahanaim. Ujiannya banyak. Salah satu ujiannya perang. Saudara dan perang aja dibagi-bagi lagi. Pada waktu ujian perang. Tuhan itu ngomong begini. Pemetaan. Saudara itu buat full timer. Itu ujiannya buat full timer. Jadi kalau saudara merasa full timer. Pasti ada ujian perang. Saudara dan pada waktu ujian perang buat full timer pemetaan. Saudara itu separuh Mahanaim. Separuh Mahanaim. Saudara ternyata nilainya 2 dan 3. Saudara bisa bayangin. Tadi pagi sebelum ke sini. Saya kumpulin full timer. Saya nanya sama mereka. Sudahlah ayo jujur-jujuran. Demi kita mudeng. Demi kita lulus. Saya bilang. Sekarang full timer. Yang sudah ikut Mahanaim. Lebih dari 3 tahun, 5 tahun. Yang tidak tahu pemetaan. Jujur angkat tangan. Dan benar saudara. Separuh lebih angkat tangan. Cuma ngikut. Tapi pemetaan apa aja gak tahu saudara. Lemeslah saya. Pantas saudara. Saya itu nilainya saudara total Mahanaim 5,4 saudara. Dan Tuhan bilang, bagaimana aku bisa kasih lawatan, aku bisa kasih berkat, aku bisa kasih karunia, aku bisa kasih otoritas dengan engkau yang sangat masalah. Saudara dan kenalah ujian, yaitu saudara buat pemimpin, salah satunya saya. Saudara ujiannya banyak, tapi hari itu Tuhan, malam itu Tuhan cuma tunjukkan satu. Ujian cool spirit, cuma satu loh saudara. Ujian cool spirit. Ternyata saudara setiap kita itu harus punya cool spirit. Saudara dan ujian cool spirit ini di roh ya, ini mimpi ya. Bukan di alam nyata ya saudara ya. Saya berharap saudara ngerti ini mimpi saudara. Saudara di mimpi itu ada sebuah logam saudara. Itu dari saudara besi atau apa pokoknya mengkilap bagus banget. Tapi itu dipanasin. Saudara itu dipanasin, panasnya dari level 4 sampai level 9. Saudara. Dan kemudian ditanya nih, semua yang tes, semua pemimpin ini ya, ditanya. Mulai dari saya, namanya juga saya pemimpinnya, harus mulai tanya. Kamu ujian cool spirit? Tuhan bilang. Terus saya bilang, siap Tuhan. Ya. Terus Tuhan bilang gini sama saya. Kamu mau panas level berapa? Saya mikir, saya bilang 7 aja Tuhan. Gak berani level 9 saudara. Saya takut kalau level 9 gak tahu nanti saya kayak apa. Saudara terus Tuhan bilang, oke,
malaikatnya bakar, curet saudara ya, nyala, saya lihatnya aja udah ngeri, matang deh saudara ya. Dan kemudian Tuhan itu bilang ambil posisi. Jadi posisinya boleh terserah. Saya ambil posisi berlutut begini saudara. Terus kemudian tangan saya begini. Dan Tuhan bilang begini. Diam, tenang, tetap percaya, tetap teguh. 7 menit. Dan Tuhan bilang kalau di bumi hitungannya itu 1 minggu. Kalau di sana 7 menit di roh ini. Saudara, dan itu begitu ditempel. Itu sakit, panas. Dan di sini itu semua gangguan. Ada seperti tadi yang Pak saudara ya WL kita teriak. Itu ada noise, itu ada suara, itu ada orang mau jatuh. Semua saudara. Dan saya ini tidak bisa konsentrasi saudara. Saya coba diam sebentar-sebentar melek. Sebentar-sebentar terganggu kaget. Sebentar-sebentar lihat kiri kanan. Saudara, padahal harusnya saya tidak boleh bereaksi. Sini tenang. Tapi setiap kali musuh lewat, saya harus dengan sangat cepat melempar senjata yang keluar dari badan saya. Dan saya tetap tenang. Tidak boleh gerak. Saudara, dan saya lihat di situ, saya nggak bisa tenang. Hati saya nggak tenang. Pikiran saya nggak tenang. Semua saya nggak tenang. Mata saya nggak tenang. Badan saya goyang-goyang. Dan Tuhan terakhir lewatlah itu masa 7 menit atau seminggu. Dan keluarlah angka buat saya. Tuhan bilang aslinya 5,4. Tapi karena aku kasihan, sudah tak kasih 5,7 kata Tuhan. Tuhan bilang lolos. Tapi kamu tahu ya, call spiritmu itu bukan lulus. Lolos. Itu pun didongkrak sama Tuhan. Karena aslinya 5,4. Dan kemudian teman-teman yang lain juga mengalami ujian. Saudara, walaupun nilai akhir saya, nilai global saya lulus. Saudara, itu ketutup dengan nilai passion. Dengan nilai saudara ya kerja keras. Tapi sebenarnya ujian saya cool spirit. Itu saya gagal. Saya cerita. Dan saya melakukan banyak kesalahan. Dalam 2 minggu ini. Kesalahan yang seharusnya di level saya tidak kerjakan. Saudara, saya sudah dimarahin Tuhan 2 minggu ini. Dan Tuhan rupanya masih bete istilahnya sama saya. Karena itu hari ini saya cuma mau berkata apa yang saya khotbahkan. Saya berharap ini sebagai pengakuan dosa. Saya juga berharap ini sebagai saudara pelajaran. Saya tidak tahu apa yang saudara akan lewati. Saya berharap kalau Mahanaim lolos, yang lain gak usah ujian. Itu harapan saya. Tapi saya tahu kadang-kadang kita semua harus lewati ujian, betul? Dan kalau saudara harus lewati juga ujian. Saya berharap dari sekarang lebih baik siap-siap. Mulai dari level anak-anak sampai level pemimpin. Supaya nilaimu lebih baik dari Mahanaim. Supaya nilaimu gak usah cuma lolos. Tapi benar-benar bisa lulus. Saya berharap kalau hari ini saudara sadar bahwa mulutmu sering mengeluh. Mari mulai bersyukur. Saudara, kalau engkau anak-anak, saudara itu bahkan ya, kalau saudara pagi dibangunkan, terus saudara tidak langsung siap
Tapi pakai ngomel, pakai kesel. Itu aja saudara, sudah kena potong nilai. Saya berdoa semua kita mesti sungguh-sungguh sadar. Biar bagaimana ada ujian yang harus kita lewati. Dan kalau saudara sedang mengalami sebuah masalah, saudara yang level pemimpin, saudara masalah apapun, saudara harus benar-benar bisa tenang dan mendengarkan Tuhan. Tidak mendengarkan noise atau semua tantangan dalam hidup ini. Saudara, sebenarnya saya berharap saudara tidak usah lewat ujian itu. Saya tadi gak mau cerita. Tapi tiba-tiba saudara Freddy memulai dengan berkata, jangan dengerin noise. Jangan cuma di bawah gunung, tapi naik. Saya bilang matang. Kalau Freddy ngomong begini berarti sebentar lagi kalian ujian. Mendingan saya kasih tahu. Mendingan saya kasih tahu saudara. Saudara, karena saya berpikir waduh, berarti ujiannya sama karena masih satu batra. Saya berkata saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau engkau pemimpin, kalau engkau ada dalam masalah, itulah saudara, yang panas yang ada di tanganmu. Saudara, itu menyakitkan, itu panas, itu sangat-sangat gak enak. Tapi Tuhan bilang, diam. Dan buat hatimu, buat pikiranmu tenang. Cuma dengarkan Tuhan. Dan tidak ada mendengarkan yang lain. Saya gagal. Saudara, hari itu saya dengar kami ada masalah. Dan begitu saudara saya dengar, saudara ada masalah, saya mau cepat beres. Dan saya enggak tanya Tuhan. Saya telepon orang. Saya berharap sama manusia. Dan saya bilang tolong beresin. Tolong redam. Saudara, saya berbuat kesalahan kedua. Saya keluarkan uang dari uang pribadi saya karena saya nggak mau pakai uang yayasan. Dan saya kasih salam tempel, saudara ngertilah maksud saya. Dan saya bilang tolong redam. Tapi begitu itu terjadi, saudara, bukannya teredam, malah meledak saudara. Dan pada waktu meledak saya nanya Tuhan, saya bilang Tuhan, kenapa meledak? Saudara, Tuhan mulai ngomel sama saya. Tuhan ngomong begini, sejak kapan kamu pikir itu uangmu? Kamu pakai enggak, tanya Tuhan. Saya bilang ampun Tuhan, ampun. Tuhan langsung berkata, sejak kapan kamu berharap sama manusia? Ayatnya berkata, terkutuklah orang yang berharap sama manusia. Saya bilang ampun Tuhan, ampun. Tapi Tuhan rupanya masih tahu hati saya ini gak beres. Saudara, Tuhan mulai berkata, kamu sombong. Dulu kamu gak punya uang. Kamu gak kenal siapa-siapa. Kamu mengandalkan aku. Sekarang kamu kenal orang-orang. Kamu kenal yang namanya duit. Dan kamu mengandalkan mamon. Saudara, Tuhan belum selesai. Saudara, Tuhan mulai ngomong sama saya, kamu seperti Saul. Saul itu pada waktu kepepet, dia membakar korban. Tapi bukan karena cinta akan aku. Tapi karena kamu pengen lepas dari masalah.
Tuhan bilang kamu teriak-teriak doa sekarang. Bukan karena kamu cinta aku. Tapi karena kamu cuma pengen lepas dari masalah. Saudara, saya sudah minta ampun. Saya bilang Tuhan ampuni aku. Aku tahu aku ini Saul. Tuhan, aku ini terkutuk. Aku ini mengharapkan mamon. Aku tahu aku salah. Tolong Tuhan. Tapi Tuhan, saudara, belum selesai. Saudara, Tuhan masih berkata kamu seperti Daud. Kamu menghitung kekuatan. Kamu bukannya berharap sama Tuhan. Kamu berpikir Mahanaim kuat. Kamu berpikir kamu punya koneksi di setiap tempat. Saya bilang Tuhan, dalam hal apapun aku didapati bersalah. Saudara, sampai tadi saya berdoa sama Bu Nani dan Tuhan tetap berkata dia menghina Tuhan. Dengan mengharapkan yang lain. Dia lancang. Saya ini lancang. Mendahului Tuhan. Dan tidak tanya-tanya. Saudara, Tuhan berkata, untuk selevel saya, seharusnya tidak ada. Saudara, tidak ada lagi yang bisa membebaskan saya. Tuhan bilang dia bersalah dalam segala hal. Hukumannya mati, saudara. Saya bersalah. Saya hari-hari ini cuma bisa bilang Tuhan, ini aku. Yang hari ini hatiku berubah setia. Ini aku yang hari ini mendekati Engkau cuma karena minta segera dilepaskan. Saya bersyukur Tuhan baik. Walaupun ngomel dia terus bicara. Saudara, kalau Tuhan sudah gak bicara itu lebih ngeri, saudara. Buat saya kalau Tuhan masih ngomel sama saya. Walaupun Tuhan, sejujurnya saudara ya, Tuhan kalau ngomel sama saya, ini sudah diperhalus saudara. Saudara, Tuhan ngomong, pelacur loh. Saya bilang, iya Tuhan, saya pelacur. Saya melacur, hati saya melacur dengan uang. Hati saya melacur dengan yang namanya koneksi. Saya bilang, saya salah, saya tahu saya salah. Saya salah. Tapi Tuhan terus berkata, aku mengasihimu. Dia masih tadi juga dia berkata, minum madu pahit. Dan aku mengampunimu. Aku berbelas kasihan. Saudara, semakin tinggi. Mungkin saudara berkata beberapa, Bu, bukankah itu hal yang biasa kita kelepasan bertindak? Kalau di level saudara mungkin gak masalah. Tapi di level saya itu masalah besar. Itu masalah besar. Tapi saya sharingkan ini sekali lagi. Inilah pengakuan dosa saya. Tapi ini juga pelajaran buat setiap saudara. Jangan pernah andalkan uang. Jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah andalkan koneksi. Seberapapun engkau diangkat Tuhan. Seberapapun engkau diangkat Tuhan. Saudara, engkau harus makin melekat dengan Tuhan. Seberapapun engkau punya uang banyak. Itu bukan uangmu. Itu uang Tuhan. Kita harus pakai uang itu seizin Tuhan. Dan tidak boleh dengan sembarangan mengeluarkan. Saya berdoa supaya saudara lulus semua dengan baik. Saya tidak tahu kapan saudara ujian.
Tapi saya berdoa saudara akan jadi lebih dari pemenang. Dan bantu doa kami. Bantu doa saya Mahanaim. Supaya kami lulus. Ya lulus sudah gak mungkin, lolos. Supaya kami lolos. Kami tahu kami bersalah dalam segala hal. Saudara itu ada ujian karakter. Ada ujian ketekunan. Ada ujian ke saudara ya. Hineni kerendahan hati. Dan dalam segala hal nilai kami jelek. Dalam segala hal. Ada ujian unity. Dalam segala hal nilai kami jelek. Dan saya sekali lagi berharap. Jadikan ini pelajaran. Jangan biarkan nanti masa ujian itu datang. Saya tidak tahu masa ujian saudara kapan karena saya enggak lihat. Yang saya lihat jelas Tuhan bilang, ini waktunya Mahanaim ujian. Dan kami enggak siap. Kami sama sekali tidak siap. Dan saya berdoa kalau masa ujian itu datang, kalian siap dan jangan buat kesalahan yang seperti kami. Saudara, kita akan belajar tentang doa. Kenapa? Karena ini aja nilai kami jelek. Masalah ya, parah. Dan saya berkata, Tuhan, sudahlah. Lawang cuma doa loh saudara ya, doa. Harusnya doa itu kan Mahanaim, harusnya ya setidaknya bisa dapat nilai 7. Saudara doa aja. Nilai Mahanaim itu 6. Saudara doa. Karena itu hari ini saya tahu kalian nilainya lebih bagus dari kami. Soal doa. Tapi biarkan ini jadi pengakuan dosa saya. Biarkan ini jadi pengakuan dosa Mahanaim. Supaya kami tahu, supaya saudara juga tahu bagaimana seharusnya berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara, pada waktu saudara kita itu berdoa, itu sebenarnya seperti tadi yang dikatakan Pak Freddy, sekali lagi kita itu harus mendekat kepada Tuhan. Mendekat itu tidak cuma soal fisik. Pada waktu saudara datang ke sini, maka saudara mendekat. Tapi hati. Saudara, kita bisa ada di sini, hati kita ini lagi mikirin persoalan. Hati kita ini lagi mikirin anak. Hati kita ini lagi soal kerjaan. Maka badan kita mendekat. Tapi hati kita tidak mendekat. Saudara, dan walaupun doa di sini, Tuhan tidak bisa mendekat ke kita. Karena hati kita tidak mendekat ke Tuhan. Karena hati kita nempel tetap sama persoalan, sama masalah, sama uang, sama apapun. Saudara, itu yang hari ini Tuhan maki kami. Tuhan bilang kamu kayak Saul. Itu yang Tuhan bilang sama saya. Di levelmu, kamu tidak seperti Daud, tapi kamu seperti Saul. Kamu cuma mempersembahkan korban. Cuma untuk lepas dari masalah. Bukan karena kamu menyintai. Bukan karena kamu sungguh bersyukur. Bukan karena kamu kangen aku. Kapan terakhir? Saya berdoa. Kita mengerti. Doa harus dimulai dari mendekat.
Saudara, Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan. Dan terus, ada kata terus, mendengarkan perkataannya. Saudara, Marta sibuk hari itu. Siapin makanan, bersih-bersih rumah. Dan gak salah dengan itu. Saudara, tapi Marta mulai kesel. Lihat Maria yang duduk, saudara. Dan Marta mulai bilang, kenapa dia duduk saja? Dan kemudian Tuhan mulai jawab. Hanya satu yang perlu. Maria memilih bagian terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, doa adalah mendengar Tuhan. Bukan kita cerewet sama Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita doa, termasuk saya dan Mahanaim. Saudara, doa pagi kita sudah ngomong, Tuhan tolong anak, tolong Mahanaim, tolong duit Tuhan, tolong, semuanya tolong. Saudara, kadang-kadang kita datang sudah dengan lagu, nyanyi, kemudian mungkin deklarasi, perang, gak salah. Tapi seringkali kita lupa untuk mendengar Tuhan. Saudara, kita seringkali duduk sudah syafaat. Dan pada waktu Tuhan mau ngomong, kita sudah pergi. Kita lupa dengar Tuhan, hatinya, perasaannya, cintanya. Tuhan lagi mau cerita apa, kita lupa. Kita nggak sempat dengar Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan bilang sama saya, Iin, bagaimana mungkin kamu dengar orang, kamu dengar anak buahmu, kamu dengar handphone, kamu dengar suara intimidasi, dan kau tidak bisa dengar aku. Saya hari-hari ini berkata, Tuhan, dalam segala hal, bahkan dalam hal doa, aku bersalah. Aku bersalah. Saya berharap kita mengerti. Tuhan sangat rindu mencari orang yang seperti Maria. Kita bisa dengarkan sampai ritme detak jantungnya. Saudara, segala sesuatu itu dari hati. Ada suami istri yang sudah hidup bersama lama. Saudara, jaraknya mungkin cuma 10 cm. Tapi bisa saling teriak. Yang suaminya bilang, masa kamu gak mengerti? Istrinya jawab, kamu yang gak bisa tahu. Loh, jaraknya 15 cm. Saling teriak. Dan biasanya sampai selesai teriak, tetap tidak ada yang mendengar. Karena di sini sudah tertutup. Tapi jaraknya bisa ujung ke ujung. Kalau saudara sedang jatuh cinta, bahkan mungkin di luar kota. Kalau sedang jatuh cinta, cuma bunyi handphone, ting, cuma gambar, tidak tahulah gambar hati, atau mungkin gambar saudara ya bunga. Saudara dan yang satu ngerti persis apa maksudnya. Kadang-kadang tidak ada suara. Dari jauh mungkin yang cowok di sini, yang cewek di sana. Cuma kode begini. Yang cowok bisa ngerti, oke, kita ketemu di luar.
Atau di mall ini supaya papa mama tidak ketahuan. Kenapa? Karena hati bisa mendengar. Sekali lagi itu bukan soal jarak. Itu bukan kata-kata. Itu bukan saudara perintah. Banyak orang bicara sama saya dan berkata, saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Karena hati sudah keras. Tapi kalau saudara hatimu sedang sangat rindu Tuhan. Tiba-tiba pagi saudara rasa, waduh Tuhan pengen saya bikin makanan buat orang di jalan. Sekali lagi. Hati yang menentukan apakah kita bisa mendengar atau tidak. Kita teruskan. Saudara Lukas 6 ayat 12 sampai 19 sampai 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Saudara saya mau tanya, Yesus bisa dengar suara Bapak enggak? Bisa enggak? Bisa. Kenapa masih semalam-malaman? Saudara Yesus, saudara itu punya hikmat enggak? Punya. Yesus bisa lihat orang enggak? Kenapa mesti semalam-malaman? Saudara yang pertama, Yesus sangat menghormati Bapak. Kalau Bapak belum ngomong, kalau Bapak sibuk, kalau Bapak belum memutuskan, maka Yesus semalam-malaman diam dan menunggu Bapak. Saudara ini yang Tuhan juga marah sama saya. Tuhan bilang, kamu gak bisa ya, tunggu aku. Apa kamu pikir? Kamu begitu pintar? Kamu begitu sibuk? Kamu begitu berhikmat? Sampai kamu gak usah nunggu aku. Dan saya bilang, ya Tuhan, aku salah. Soal doa aja aku salah. Saudara, ada banyak kali ketika kita minta jawaban Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan bisnisku? Bagaimana dengan kesehatanku? Dan kita tidak bisa nunggu semalam-malaman. Kita marah. Kita ambil keputusan sendiri. Kita pikir kita ini hebat. Kita cari dokter. Kita kemudian saudara. Kita pergi. Kita bilang oke, kita utang aja. Dan Tuhan bilang, apa kamu lebih penting dari Yesus? Apa kamu lebih berhikmat dari Yesus? Sampai Yesus saja untuk memutuskan 12 muridnya, dia tunggu semalam-malaman. Sedangkan saya, si sombong ini, yang sok pintar, yang sok hebat dan sok penting ini, mengambil keputusan sendiri dalam banyak perkara. Saya berdoa saudara mungkin hadapi yang berbeda dengan saya. Hal kecil mungkin. Anak saudara harus sekolah di mana? Hal kecil mungkin. Saudara harus bisnis apa? Tapi kalau Tuhan hal kecil, nentuin murid, dia bisa semalam-malaman berdoa. Apakah kita bisa bertekun semalam-malaman?
Kenapa Tuhan minta kita 24 jam berdoa? Karena Tuhan berkata, nak, ini peristiwa hidup dan mati untuk bangsamu. Ini lawatan terbesar harus kau lahirkan. Saudara, perkara pemilu, perkara keamanan, saudara, itu sangat penting. Kalau kita cuma mengawal semalam-malaman sebulan sekali, itu sangat murah. Itu sangat murah. Saya berdoa kita lakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Kita lakukan dengan penuh cinta. Semalam-malaman. Karena kita tahu Tuhan Yesus terlebih dahulu melakukan. Saudara, yang ketiga. Yakobus 4 ayat 2b sampai 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu berdoa juga, tetapi kamu juga tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, sekali lagi ini saya itu sering berdoa, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan gak doa. Ya, saya sering doa ngadep Tuhan. Baru ngadep nih saudara, pikirannya udah begini. Manain duit besok, ini mesti diurusin, ini mesti walau begini. Kiarata syikita karata sukotokol. Tapi pikirannya kemana-mana saudara. Mulut sih kiarata syikita karata sih. Mikirin besok, mesti ke Semarang, mesti nata koper. Saudara, dan itu namanya tidak berdoa. Karena doa itu harus di sini, harus di sini, harus juga sikap hidup kita, badan kita. Saudara, saya. Saudara seringkali bangun doa jam 4 pagi. Saudara, kiarata sikidididi baca deklarasi terus kemudian sembari tiduran mulai kiarata sikidididi dan tiba-tiba saya terbang ke alam lain. Dan sekali lagi Tuhan bilang, Iin, kamu terlalu sering tidak berdoa. Saya bersalah saudara, dalam sangat banyak. Saya tidak tahu dengan saudara. Saya hari-hari ini sedang belajar untuk berdoa tidak sekedar bahasa roh. Tidak sekedar deklarasi, tidak sekedar nyanyi. Saya harus berusaha membuat kepala saya ini saudara, sama hati saya, mulut saya, sikap saya. Benar berdoa. Hal yang kedua, dibilang kamu berdoa juga. Tapi untuk memuaskan saudara hawa nafsu. Saya hari-hari ini lumayanlah benar berdoanya. Tapi bahkan saya nggak bisa doa bilang begini, Tuhan, kalau ini harus dilewati, saya harus bayar harganya, terjadilah. Saya ngotot bilangnya, Tuhan tolongin Tuhan, lepasin Tuhan, Tuhan maunya saya. Saudara, sampai Tuhan bilang ini terus ya ini. Berdoa pun maumu. Saya ini hari-hari ini sedang memaksa Tuhan dan maunya Tuhan. Bukan maunya saya, bukan maunya Tuhan. Saudara, ada banyak tanpa sadar. Kita ini ngotot sama mau kita. Bukan maunya Tuhan. Dan itu termasuk yang di sini. Engkau berdoa, tapi engkau tidak terima apa-apa. Karena engkau mau pakai untuk memuaskan nafsumu. Mari kita belajar hari-hari ini.
benar-benar berdoa tidak cuma di mulut kehendakmu yang jadi. Tapi benar-benar berkata, Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Kalau kita ini ya doa benar-benar tanya apa yang Tuhan mau. Kita ini enggak kuat pasti jadi kuat. Kita ini enggak bisa pasti jadi bisa. Kita ini saudara lewati apapun pasti bisa. Saudara ceritanya pada waktu kita raker. Pada waktu kita raker saudara di Bali, Ibu Nani itu memang kebangetan. Saya lagi datang minta didoakan, tiba-tiba beliau bernubuat saudara. Dan beliau bernubuat, kamu harus pergi ke utara sekali Arktik. Dan kamu harus injak esnya. Dan kamu harus perang di sana. Saudara dalam hati ini maafkan ya. Dalam hati aduh aneh-aneh aja. Ya. Loh saya loh Ibu Iin ngaku jujur loh saudara ya. Saudara reaksi saya pertama kali seperti itu. Saudara itu ya lagi berdoa berlutut di depan Bu Nani loh saudara. Otak saya sudah mau cari akal. Saudara saya sudah ngomong gini. Saya utus sajalah orang lain. Saudara Tuhan dengar Bu Nani gak tahu. Langsung beliau ngomong begini. Harus engkau sendiri yang menjejakkan kaki. Saya bilang aduh ketahuan deh. Ketahuan saya. Saudara dan selesai pulang. Saya mulai pelajari semuanya. Saudara dan saya gak berani. Saya kalau sudah saya tahu Tuhan serius saya tahu. Jadi saya gak berani saudara. Saya pelajari semuanya dan benar saudara. Ada banyak titik dan salah satunya memang harus saya kerjakan. Yang lain saya bagi. Jadi ada yang saya bagi sama Joshua, ada yang saya bagi sama Jimmy, ada yang saya bagi sama Pak Luki. Saudara tapi ada yang saya kerjakan sendiri. Begitu lihat kondisinya. Sekali lagi ini di dalam saudara ya sudah teriak lagi. Saudara yang pertama itu jauh sekali. Saudara itu perjalanan 2 malam. Jadi 2 hari 2 malam itu baru sampai. Saudara jadi naik pesawat, ganti pesawatnya aja 5 kali. Saudara baru sampai saudara. Saudara yang kedua itu mahal. Saudara. Tiketnya mahal saudara. Saya bilang aduh mahal. Tapi saya gak berani saudara, gak berani mengeluh. Walaupun di dalam ada mengeluh dikit saudara ya. Tapi gak berani mengeluh. Saudara yang ketiga, saudara saya waktu ngecek, saudara tahu minus berapa? Minus 40. Saya mikir gini Tuhan. Lemari es itu saudara ya cuma minus 2. Itu yang freezer loh, bukan yang di bawah ya saudara ya, bukan yang cooler. Yang freezer itu cuma minus 2. Ini minus 40 saudara. Saudara gunung es salju yang buat ski itu cuma minus 5. Ini minus 40 belum kalau angin. Dibilang di situ kalau angin minus 60. Saudara bisa bayangin saya cuma ngomong gini. Tuhan. Lah saya ini ya. Kadang-kadang enggak usah minus segitu. Minus 2 di Belanda aja udah mecicil. Saudara tahu mecicil? Ini minus 40. Semakin membaca maka saya semakin enggak berani ngeluh. Enggak berani ngeluh sekali lagi. Tapi dalam hati kuatkan saya. Saya semakin membaca di situ ditulis. Kalau di tempat itu yang di tempat Arktiknya situ tidak ada daging lain. Kecuali ikan paus dan anjing laut. Jadi kalau saudara mesti ke sana, ya saudara kan cuma makan ikan paus dan anjing laut. Saudara ya, tambah lagi, kan pesannya harus menginjak es yang di Arktik. Jadi kami ini saudara saya bersyukurlah saya punya Stephen. Dan saya bilang
tolong selidiki semuanya. Ya, dan tolong aturin semuanya. Maka saudara kami memutuskan pergi berempat karena masih dibagi banyak titik. Saya pergi dengan Stephen, Nike, saudara Bevis. Jadi berempat saudara. Saudara kemudian terakhir sekali Wenda dan Ming membantu ikut. Saudara dan pada waktu itu saudara ya, saya Stephen cek dan dia bilang gini, Ma, nggak ada yang mau, nggak ada travel, nggak ada tidak ada kendaraan umum, tidak ada yang mau nganter. Terus saya bilang, terus gimana? Nggak ada cara lain. Kita mesti nyetir mobil sendiri. Kita mesti sewa mobil, kita mesti nyetir sendiri. Terus saya nanya, itu perjalanannya jauhnya ke berapa? Dia bilang, seperti dari Jakarta ke Surabaya, balik lagi ke Jakarta. Dan dia bilang, matahari terang cuma 4 jam. Jadi kita mesti berangkat jam 5 pagi mah. Sampai ke hotel nanti jam 12 malam. Besok paginya berangkat lagi jam 4 pagi. Sampai hotel jam 12 malam. Harus begitu. Dan kita akan bagi 4 tim. Terus saya tuh nanya, maafkan ya ini rada jorok. Saya ini sejak melahirkan setiap 2 jam mesti ke WC. Ya buang air kecil. Rada beser lah istilahnya. Apalagi tambah dingin, tambah beser kan saudara ya. Saya ini bilang gini, Pan, itu kan di antah berantah. Tolong cariin WC. Dia bilang gak ada mah. WC dan bensin adanya 6 jam sekali. Saudara sampai saya bilang gini, apa mama mesti bawa pampers? Bayangin di suhu 40, suruh di luar ya gak bisa juga kan. Saudara buka-buka di suhu 40 kan juga gak lucu. Ya ini rada jorok lah saudara ya. Tapi saya bilang gini, Tuhan ini. Dan saya bilang ini Tuhan bagaimana. Sampai saya ini beneran loh saudara. Bawa pampers dari Indonesia. Tapi terus Tuhan ngomong begini. Saya udah beli pampersnya. Tuhan bilang gini. Kamu itu ya. Kenapa sih mesti mengandalkan kekuatan. Pokoknya kalau kamu taat. Kamu akan lihat. Bagaimana aku memberi kekuatan. Itu semakin saya pelajari. Saya semakin teriak. Tuhan. Apakah saya mampu? Tapi saya mau berkata Tuhan itu ajaib. Saudara, Tuhan itu ajaib. Saya sudah lewati dan ternyata Tuhan kasih kemampuan yang ajaib. Wah ceritanya ajaib. Ini sekarang cerita tentang keajaiban Tuhan. Saudara cerita yang pertama. Ya, ini cerita juga sedikit menjijikkan. Sorry maafkan. Ya. Saudara jadi di sana itu. Saking minus HP itu saudara ya, HP itu beku. Saudara itu mau full, ya. Saudara kalau saudara dipegang begini, dalam sekejap HP itu beku. Butuh cuma 5 menit, kacamu itu beku, saudara. Terus kemudian baterainya drain. Jadi dari full langsung nol. Karena minus 40. Jadi waktu itu saya bilang gimana mau hubungan, gimana mau pasang deklarasi. Saya butuh HP itu untuk pasang deklarasi saudara. Saya butuh HP untuk juga sinyal. Ya untuk untuk peta dan sebagainya lah. Saudara begitu dikeluarin 5 menit beku. Terus kemudian Stephen bilang gini, ada cara mah untuk membuat HP tidak beku. Saya bilang gimana? Masukin pantat mah. Saya bilang kenapa mesti pantat? Dia bilang itu daerah terhangat dari manusia. Saya bilang kenapa enggak di tangan? Percayalah mah enggak bisa katanya ya. Di tangan. Saya bilang kenapa enggak di perut? Enggak tahu dia bilang. Tapi daerah terhangat adalah di pantat. Saudara sedikit menjijikkan, maafkan.
Saudara, dan itu benar saudara. Itu HP ya, saya baru keluarin buat deklarasi. Langsung mati. 1 menit. Mati langsung. Pet. Saya bilang nggak bisa nyala pen. Dia bilang kan saya udah bilang masukin pantat. Akhirnya saya masukin pantat beneran saudara. Setelah dimasukin pantat benar saudara. Itu dari 0 naik lagi saudara 80%. Menjijikkan ya, maaflah, maaf sekali. Dan aduh itu nyebelin banget lah saudara. Setelah masukin pantat lama, 15 menit keluarin 80% lagi nyala. Cuma bisa deklarasi 5 menit saudara. 0 lagi saudara. Ya tapi itu cerita ajaib. Jadi hari-hari itu saudara saya modalnya gini, deklarasi masukin jet ya. Itu HP nggak tahulah. Setelah itu kita kuduskan, tahirkan dalam nama Yesus. Itu cerita lucunya, saudara. Saya melihat itu ajaib, saya ajaib banget. Saya di sana itu bisa tidak ke WC, saudara ya, 12 jam. Karena kadang-kadang saudara itu nggak ada benar-benar, tidak ada toilet, tidak ada pom bensin, saudara. Dan ajaib, saudara. Saya nggak jadi pakai Pampers karena Tuhan bilang andalkan aku, jangan andalkan kekuatanmu. Saudara saya di sana aneh saudara. Di sini tuh dikit-dikit ke WC, dikit-dikit ke WC saudara ya. Beser. Itu dalam kondisi dingin bisa tidak. Saudara saya lihat keajaiban Tuhan lah. Salah satunya yang paling ajaib. Hari itu Tuhan bilang begini. Hati-hati perang besar. Saudara dan kami jalan, kami perang melawan begitu banyak hal. Termasuk iblis yang jatuh, malaikat jatuh, saudara portal dunia alam lain. Kemudian sihir, semuanya itu real banget saudara. Real banget, kalau saya cerita lama nanti nggak selesai. Saudara pulang jam 12 nanti. Saudara dan kami begitu banyak tiba-tiba terlintas saudara. Saya terlintas berat, mobil tuh guling. Saya dengar iblis bilang, awas kamu. Saya langsung bilang sama Stephen, berhenti. Kita urapi dulu. Saudara dan dia berhenti, saya puterin saudara sama tumen. Saya puterin, Tuhan bilang jangan sekali. 3 kali Tuhan. Saya bilang saudara kalau perang di level-level di atas. Saudara tidak bisa prosedural biasa. Saudara harus prosedural dalam ketaatan. Saya ini awal sudah saya tumenin. Tapi Tuhan bilang berhenti. Tumenin, saya tumenin cuma saya urapin gitu. Tuhan bilang enggak bisa. Semprot seluruh mobil. Saudara saya semprot seluruh mobil. Saya puterin saudara seluruh mobil. Saya semprot, saya ngomong, saya deklarasi. Tuhan bilang tidak sekali. 3 kali. Saudara 3 kali. Saya semprot putar sekali, 2 kali, 3 kali. Saudara saya bilang, oke, jalan. Belum sampai 10 menit saudara. Jadi di sana itu kita pilihannya susah. Kita pilih salju atau kita pilih es. Saudara kalau salju, kalau itu ternyata terlalu tebal, saudara itu masuk ke mobil dan ke mesin. Mesinnya bisa mati. Tapi kalau pilih es, kalau esnya itu sudah membeku, maka itu menjadi sangat licin. Saudara dan kita juga gak bisa jalan pelan-pelan. Karena jarak yang kita tempuh, tadi saudara sudah dengar kan, Jakarta, Surabaya, Surabaya, Jakarta. Saudara jadi itu sama Stephen sudah dihitung. Dia harus jalan minimal 100 km per jam dalam kondisi seperti itu. Di tempat yang aman dia harus jalan 150. Ditambah saudara, karena itu memang bahaya es. Sebenarnya peraturannya tidak boleh jalan lebih dari 70-80 km per jam. Jadi kita harus melawan polisi. Ya. Saudara kita harus sangat jeli kapan ada polisi, kapan tidak. Saudara kita harus peka memilih es atau saudara salju.
Dan kita harus menghadapi kegelapan karena tidak ada lampu sama sekali. Saudara, dan kami jalan. Saudara Stephen jalan 100, itu belum kencang. Dia bilang gini, ini belum kencang. 10 menit setelah kita perang. Tadinya oke. Tiba-tiba saudara dia kena di es yang sudah membeku. Saudara itu mobil begini. Tidak bisa terkendali. Saudara, dan saya bersyukur sih. Dia itu tenang banget. Dengan kondisi yang seperti ini. Dia tenang banget. Sebelah sini jurang, sebelah sini laut, saudara. Dari itu jarak jurangnya itu kurang lebih 20 meter. Dia mainin terus kiri kanan. Tapi itu tetap tidak terkendali. Sampai jaraknya tinggal 5 meter. Begitu jaraknya tinggal 5 meter, dia buang ke jurang. Saudara, itu mobil, saudara ya, terbang saudara. Satu kali, terbang lagi 2 kali. Terbang lagi 3 kali. Pantas Tuhan bilang kelilingi 3 kali. Dan begitu mendarat, jebret tengah dalam jurang. Saudara, line dari Gidi masuk. Cik, hati-hati ya, kendaraanmu diserang. Ya sudah di dalam. Itu line masuk persis kami di jalan, di dalam saudara. Sudah di dalam jurang itu line masuk saudara. Gak tahu dia terlambat atau udara yang membuat lama dikirimnya. Seperti dalam jurang. Saudara, dan saya bilang mobil saya selip, saya gak mau bikin heboh. Kalau saya bilang kami di dalam jurang kan heboh saudara. Jadi saya bilang mobil kami selip. Sudah bisa bayangin gak? Itu di tengah antah berantah. Tidak ada apa-apa saudara. Terus saya bilang ini, Pen, kamu dapat apa? Saya tadi sudah lihat mah. Lihat apa? Kita nginep di sini semalam suntuk. Hah? Saya bilang, kenapa kamu udah bilang mama batalin? Terus dia senyum, ya udah sekarang mama batalin. Katanya ya. Tuh anak memang, saya bilang, makanya saudara kalau sudah begitu ya, saudara lihat apapun saudara harus segera batalin. Wah, saya batalin, saya perang, saya bilang ini, Tuhan, saya nggak mau nginep di sini dengan udara suhu minus apa enggak menggigil mati saya di sini. Saya bilang saya nggak mau Tuhan nginep di sini. Dalam nama Yesus, wah udahlah perang, saudara ya. Tuhan itu ajaib lah. Saudara, ada orang datang, nolong, bantu ngaturin, bantu ngawasin. Saudara, dan mobil itu naik lagi ke atas 5 meter. Jret sampai ke puncak saudara. Dan kita meneruskan perjalanan. Tancap lagi 140. Sampailah di tempat penginapan jam 1 pagi. Tuhan kita ajaib. Saudara, ada banyak lagi kesaksian yang ajaib. Tuhan benar-benar dahsyat saudara. Saya cuma melihat kalau kita itu taat, lewati apapun saudara. Melewati apapun, Tuhan memberikan kekuatan. Saudara, makanan di sana sedikit ya sebelum nerusin. Makanan di sana seperti yang dikatakan. Jadi mereka itu ikan paus atau apa itu anjing laut itu sama mereka dibunuh terus kemudian gak dimasukin kulkas karena kan buat apa? Saudara, mereka cuma taruh di apa itu di bawah salju. Kulkasnya itu di luar rumah saudara ya. Kulkasnya gede banget kan. Ditaruh dan saudara itu makanannya caranya gini. Jadi kalau kita mau makan mereka ambil, mereka panasin sebentar. Terus dipotong tipis-tipis. Jadi itu masih merah saudara. Mentah dan dingin. Ya, kapan-kapan kalau saudara disuruh Tuhan datanglah dan nikmatilah. Sejujurnya ya kalau sekarang nih saya mikir gak kemakan saudara buat saya. Saudara, itu bukan sashimi ya, tapi ya itu sashiminya mereka. Sejujurnya dagingnya agak bau. Saudara, dan bentuknya seperti kuda. Saudara, bau dan ya sedikit berlendir lah begitu.
Tapi saya bersyukur saudara, saya masih bisa makan. Dan buat saya berkat khusus lah. Pulang dari sana saya turun 2 kilo, itu ajaib lah. Buat saya itu berkat khusus lah saudara. Saya bilang, aduh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saudara sekali lagi, kita tidak tahu apa yang harus kita lewati. Tapi bersama Tuhan, kita itu dilewatin dengan sangat ajaib. Saya tuh melihat keajaiban. Saudara, walaupun itu sangat mahal, kita bisa dapat tempat yang bagus, yang baru. Saudara, dan dengan harga murah. Saudara, saya melihat Tuhan buka jalan. Saudara, setelah itu kita kembaliin mobilnya. Saudara bayangin tuh mobil sudah terjun 5 meter. Saudara, saya itu ngalamin itu enggak sekali. Mobil pernah terjun 1 meter aja, setirnya putus. Saudara pernah nabrak saudara, cuma 50 cm masuk got. Saudara asnya kena. Saudara ini terjun 5 meter 3 kali. Jret. Tapi Stephen itu begitu mendarat ya, jret. Dia noleh ke saya dan berkata gini, soft landing kan mah katanya. Saudara itu anak memang haleluya puji Tuhan. Tapi dia punya ketenangan memang sangat ajaib. Saudara, dan saya bersyukurlah saudara. Saya punya punya pilot yang ajaib. Saudara, dan pada waktu dikembalikan saudara ya. Kan diperiksakan sama yang nyewain. Dan orangnya bilang gini, good. Tidak ada goresan satupun. Dia tidak tahu mobilnya sudah terjun. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Saudara, Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu ajaib. Saya tetap berkata Tuhan benar kok. Kalau sama Tuhan lewati air, lewati api, lewati makanan apa saja. Ya, itu ada satu penghiburan yang luar biasa. Saudara, itu udah bosan banget makanan seperti itu. Saudara, saya perang menang. Di puncak saya perang menang jam 3 sore. Saudara, tidak ada satupun restoran. Tidak ada satupun tempat. Ya, saya tuh cuma lihat Tuhan itu punya guyon tersendiri. Dan kemudian cuma ada satu kafe saudara. Buat beli minuman keras. Saudara, dan kami masuk ke situ jam 3 siang. Dan kami bilang adanya apa? Saudara, saya tiba-tiba lihat di situ. Ya, tulisannya mie. Saya kaget, mie. Sampai saya nanya. Saudara, ini mie keluar dari dapur Cina saudara. Dan dia bilang gini, ya kami punya sup mie katanya ya. Dan saya bilang saya mau itu. Dan saudara, itulah saya makan di tengah minus saudara 35. Saudara, tiba-tiba keluar mie instan Indomie. Dan Tuhan itu baik. Tiba-tiba saya berkata Tuhan terima kasih di Arctic ada Indomie. Saudara, dan percayalah, dibanding dengan ikan paus, dibanding dengan saudara ya anjing laut, itu makanan yang sangat enak. Dan saya bilang terima kasih untuk upah selesai peperangan. Apa saudara? Mie instan yang saudara setiap kali makan. Saya bersyukur Tuhan punya selera, Tuhan punya guyon tersendiri buat saya. Tuhan punya saudara ya cara yang berkata, nak dimanapun aku itu bisa sediakan apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Siapa yang mikir saudara? Di Arctic ada mie instan saudara ya. Siapa yang mikir? Saya cuma lihat gayanya Tuhan. Tuhan itu punya selera. Tuhan itu punya selera. Saya senyum dan saya bilang, Tuhan kau itu ajaib. Itu hal persis sama pada waktu saya di Cina. Saudara, pada waktu itu saya disuruh Tuhan peperangan di Cina itu mengerikan sekali. Gurun pelangi. Saudara, dan waduh setannya banyak, semuanya banyak. Saudara, itu juga sesuatu yang ajaib sekali. Saudara, kami sampai di situ itu jam 3. Sedangkan jam 3 itu sudah tidak dijual karcis. Saudara, tempat itu memang ditutup jam 4. Tapi karcis itu dijual boleh buat masuk daerah situ itu jam 2. Jadi jam 3 itu sudah tidak ada.
Saudara yang ada di situ orang antre, tur demi tur, sudah punya karcis. Saudara dan mereka masuk. Dan itu saudara, waduh sudah AC-nya, taksinya jelek banget. Tidak ada AC, kalau itu sebaliknya. Kalau yang waktu itu saudara yang ini Arctic dingin banget. Waktu saya suruh perang di Cina panas banget di gurun saudara. Saudara panas banget, panasnya itu mungkin sekitar 40. Saudara namanya juga gurun. Saudara dan kemudian tidak ada AC karena Cina desa. Saudara dan tidak dapat tiket. Saya itu cuma berdiri di situ. Sudah tidak ada minum, kami kehabisan, tidak ada toko karena gurun. Saya berdiri di situ, saya perang. Saya bilang Tuhan gak mungkin saya balik lagi ke sini. Saya gak mungkin ngulang, saya gak tahu caranya masuk. Saya berdiri di situ saudara. Tiba-tiba saudara pintu kecil terbuka. Pintu khusus di situ buat penjaga. Tulisannya Cina, saya nggak tahu. Tapi saya tahu itu pintu buat penjaga keluar masuk. Saya masuklah, terbuka. Saudara tidak ada yang buka, terbuka. Jadi saya masuk. Saudara begitu saya masuk, di situ langsung bilang gini, selamat datang. Saya mikir, saya kan nggak bisa bahasa Cina. Saya gini aja. Saudara saya juga nggak tahu. Dia ngomong pakai bahasa Inggris kacau balau. Sama kacaunya dengan saya. Singkat cerita dia ngomong kasarnya dia ngomong begini. Saya ini petugas yang kontrol semuanya. Saya sudah free. Kalau kamu mau bayar saya bisa bawa kamu keliling. Saya langsung bilang yes, I pay. Saudara orang lain harus jalan kaki. Mengitari gurun itu. Saya naik mobil kontrol. Saudara kami putar. Dan yang itu Tuhan itu punya selera menghibur saya. Begitu saya naik mobil. Orangnya punya cool box saudara. Dan begitu itu dia buka. Dia bilang gini. Ice water. Es, saudara ya, air es, saudara ya. Saya bilang Tuhan, di antara semua yang saya inginkan waktu itu adalah yang terbaik, saudara. Air es, saudara ya. Saudara dan saya minum di tengah gurun, saudara dan kami selesaikan peperangan. Dan kemarin di Arctic Tuhan punya guyon, Tuhan tuh tahulah selera saya. Selera saya nggak mahal-mahal. Saudara sejujurnya ya di Arctic. Kalau saudara saya di tengah saya selesai perang. Disediain steak pun saya nggak selera. Hari itu saya benar-benar berselera buat mie instan saudara. Dan sebaliknya juga pada waktu saya di padang gurun saudara. Itu kalau seandainya orang itu ngasih saya misalnya saudara ya. Saudara mie instan sebaliknya saya nggak selera. Karena panasnya minta ampun. Saya cuma hari itu berharap apa? Air es saudara. Dan Tuhan tahu. Dan hari itu sekali lagi Tuhan bilang, nak, aku ini Tuhan. Yang tahu yang paling kecil yang kamu pengen. Dan kalau aku peduli sama air es, sama mie instan. Yang orang lain berkata itu Stephen ngomel sama saya. Stephen ngomong begini, mama itu ya kok rada kampungan katanya ya. Ini pumpung kita keliling dunia, nikmatilah makanan di sini. Jangan pesan mie instan. Saya senyum saja, pedulilah lu nikmatin, gua mah gak bisa nikmatin. Saya nikmatin mie instan saya pokoknya, saudara ya. Saudara, saya berkata, Tuhan itu tahu kita. Tuhan kenal. Saya berdoa hari ini. Ayo saudara. Mari hari-hari ini doa. Karena doa merubah semuanya. Saya kasih satu lagi. Terakhir. Yakobus 5 ayat 16 harusnya masih banyak. Tapi saya banyakan cerita. Saudara, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan ada hasilnya. Elia manusia biasa seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa. Langit menurunkan hujan. Bumi mengeluarkan buah.
Saudara, kata kuncinya adalah sungguh-sungguh. Saya berharap kita mengerti kata sungguh-sungguh. Saudara, waktu saya pelajari kata sungguh-sungguh, itu push on, push on, push on, push on, push on. Sama seperti ibu yang melahirkan. Saudara dan ibu itu harus teriak sampai anak itu lahir. Saudara dan Tuhan bilang, kapan kamu terakhir berdoa seperti kamu melahirkan? Saudara, saya melahirkan normal 2. Saudara, Joshua dan Stephen itu dua-duanya normal. Cuma Levi, saudara, yang operasi karena cacat dari dalam. Saudara, dan saya tahu artinya push on. Siapa ibu-ibu di sini yang pernah melahirkan normal? Saudara tahu artinya push on? Ada nggak yang melahirkan normal? Saudara ngelahirnya gini. Kirata sembari tidur. Ada yang melahirkan begitu? Kalau saudara melahirkan begitu, terpujilah saudara. Diberkatilah saudara. Saudara tidak ada. Saudara percayalah, saya tidak tahu dengan saudara. Itu saudara ya, pinggang mau putus. Saudara sakitnya dari ujung, dari pinggang, dari kiri dan kanan. Saudara sudah teriak, sudah berduduk, berdiri. Saudara segala macam gaya. Dan Tuhan bilang, kapan terakhir kamu berdoa seperti itu? Sampai lahir yang ilahi. Saya berdoa, tapi sekedar. Saya berdoa, tapi tidak sungguh-sungguh. Saya berdoa, tapi maunya saya. Dan Tuhan bilang, nilai doamu sangat-sangat jelek. Mari Batra, Sion. Saya berharap saudara lebih baik dari saya. Sekali lagi, hari ini adalah khotbah pertobatan saya. Hari ini saya mau berkata, apapun yang saya alami, yang Mahanaim alami, saya enggak pengen Sion mengalami. Dan saya cuma mau siapkan diri karena yang besar, yang ajaib, yang ilahi, next level akan Tuhan berikan. Saya minta Bu Nani yang akan berdoa buat saya dan buat kita semua. Karena saya tahu inilah masa di mana saya harus merendahkan diri.